Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jumpa lagi bersama Pak Firman tentunya di channel Kelas Mandiri. Selamat datang di Kelas Mandiri. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masuk di tema 9, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Nah, pada pembelajaran keempat kita langsung saja mempelajari tentang iklan, di mana iklan ini sangat beragam. Nah, tentunya dengan keragaman iklan ini kita akan melihat sebuah iklan di mana dari segi isinya atau tujuannya iklan ini. Oke, baik, langsung saja kita akan mempelajari atau melihat sebuah isi iklan dan tujuan iklan ini sendiri. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama, jenis iklan dilihat dari seginya yaitu iklan politik. Nah, iklan politik adalah iklan yang menayangkan tentang pengenalan partai-partai politik, peserta pemilu maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan politik. Berikut gambar yang Pak Firman sajikan ini merupakan contoh gambar politik, yaitu kotak suara pemilu yang membawa kartu suara pemilih. Nah, kotak suara tersebut mengekspresikan kegembiraan dan mengajak warga yang sudah memiliki hak suara untuk memilih dalam pemilu. Yang kedua, iklan pendidikan adalah iklan yang menayangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya sebuah iklan yang menayangkan tentang aplikasi pendidikan, penunjang pembelajaran termasuk iklan pendidikan. Nah, berikut adalah iklan pendidikan. Oke. Nah, bisa juga tentang iklan pendidikan misalkan seperti wajib belajar 9 tahun seperti itu. Ya, dan lain-lainnya atau sebagiannya. Yang ketiga ada iklan kecantikan. Nah, iklan kecantikan adalah iklan yang menayangkan berbagai macam produk atau jasa untuk menunjang kecantikan. Sebuah iklan produk masker wajah yang mengajak konsumen untuk menggunakan masker wajah yang diiklankan termasuk contoh jenis iklan kecantikan. Nah, berikut contohnya dari iklan kecantikan, yaitu yang ditampilkan berikut ini. Nah, baiklah, setelah tadi kita mengetahui iklan dilihat dari segi isinya, nah selanjutnya kita akan masuk di manfaat hidup rukun di masyarakat. Nah, langsung saja yang pertama yaitu menghasilkan komunikasi yang baik. Yang kedua, kehidupan lebih harmonis. Yang ketiga, keadaan lebih aman, tentram. Dan keempat, mempererat tali persatuan. Yang kelima, menghindari perselisihan. Baiklah, itulah manfaat hidup rukun di masyarakat. Ya, papiran ulang. Yang pertama, menghasilkan komunikasi yang baik. Dua, kehidupan lebih harmonis. Tiga, keadaan lebih aman dan tentram. Empat, mempererat tali persatuan. Dan yang kelima, menghindari perselisihan. Nah, selanjutnya kita masuk di jenis-jenis ekonomi berdasarkan pengelolanya. Nah, langsung saja. Yang pertama dari jenis-jenis ekonomi yang dilihat dari pengelolanya, yaitu yang pertama ada jenis usaha per orang. Oke, apa saja itu jenis usaha per orang? Langsung saja simak bacaan berikut ini. 1. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau per orang. Yang pertama adalah usaha pertanian. Nah, sebagian besar para petani mengolah usaha pertaniannya dengan modal terbatas dan dilakukan per seorang. Yang kedua, usaha perdagangan. Ya. Nah, pedagang kaki lima, pedagang kaki di pasar, pedagang keliling merupakan beberapa contoh usaha perdagangan yang dikelola sendiri dengan modal yang terbatas. Yang ketiga, ada industri kecil. Industri kecil biasanya dikelola per seorang. Kebanyakan industri kecil merupakan industri rumah tangga. Contoh, industri kecil adalah industri keramik, industri mebel, dan sebagainya. Dan yang keempat ada usaha jasa. Nah, sebagian besar usaha jasa dikelola per seorang. Nah, usaha salon, bengkel, tukang cukur, tukang pijit merupakan beberapa contoh usaha jasa yang dikelola sendiri. Nah, itu contoh dari usaha ekonomi yang dikelola sendiri tadi ada 4. Usaha pertanian, usaha perdagangan, industri kecil, usaha jasa. Selanjutnya kita masuk yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, usaha ekonomi yang dikelola kelompok yang pertama ada dinamakan dengan firma. Oke, firma ya, bukan Pak Firman. Nah, firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Begitu pula jika terjadi masalah dengan firma yang dikelola, maka itu menjadi tanggung jawab bersama.
Yang kedua ada CP. Nah, perusahaan yang didirikan oleh seorang pengusaha atau lebih dinamakan CP ya. Nah, perusahaan berbentuk CP dapat merupakan pengembangan dari firma. Nah, modal CP diperoleh dari pengusahaan itu sendiri dan beberapa penanaman modal. Nah, pemimpin CP adalah pengusaha itu, sedangkan para penanam modal mempercayakan pengelolaan CP kepada pengusaha. Yang ketiga yaitu adalah PT, perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya itu berasal dari penjual saham. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada BUMN, badan usaha milik negara. Adalah usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Perusahaan jawatan atau perzan, perusahaan perseroan atau persero, perusahaan umum atau perum merupakan beberapa bentuk perusahaan negara. Ya. Selanjutnya ada PD, perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal miliknya atau dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, PD didirikan untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah. Yang terakhir ada koperasi. Nah, koperasi ini merupakan usaha bersama dalam bidang ekonomi, saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan menjadi prinsip kerja di dalam koperasi ini. Nah, terdapat 5 bentuk koperasi yang ada di Indonesia, yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini, di mana tadi kita sudah mempelajari dimulai dari melihat iklan dari segi isinya, lalu juga manfaat kerukunan yang terdapat di masyarakat, lalu ke jenis-jenis usaha ekonomi berdasarkan pengelolanya. Nah, di mana ada pengelola perseorang, ada pengelola kelompok, dan lain-lain. Oke? Baiklah, itulah pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, Pak Firman mohon maaf. Dan tak lu henti-hentinya Pak Firman untuk mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, mengenakan masker ketika keluar rumah, berjaga jarak atau social distancing. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.